inspirasi bagi kita. Ternyata banyak orang-orang kita itu yang inspiratif. Ulangi. Ulangi. 1, 2, 3. Halo, apa kabar? Tetap semangat. Masih bersama saya Umar Kusuma. Kurang lebih sekitar 1 minggu saya tidak mengupload video. Mengapa? Karena ya tahu sendirilah, kemarin selama menjelang Lebaran ada hal-hal yang harus dipersiapkan, banyak hal, sehingga saya tidak berkesempatan untuk banyak mengundang teman-teman untuk menjadi narasumber di konten di JLBH ini. Nah, awalnya membuat podcast ini saya hanya iseng-iseng sebenarnya, tetapi kesini saya lebih tertarik untuk membuat supaya konten yang saya buat ini nanti tampilannya semenarik mungkin. Tetapi kesulitan yang saya hadapi itu adalah mencari narasumber, karena narasumber yang akan kita undang ini adalah narasumber yang orang-orang yang bisa dibilang itu ya tidak dikenal gitu loh, tetapi mereka bisa mampu memberi inspirasi bagi semuanya gitu. Nah, ketika saya ajak, rata-rata mereka menjawab, aduh, takut materi lah. Terus ada juga menjawab, saya takut berhadapan dengan kamera gitu, grogi gitu. Padahal yang saya rasakan sebenarnya ketika podcast ini ya sama halnya seperti kita ngobrol gitu. Tapi tentunya ya ngobrol yang arah begitu. Dan saya memang tidak pernah menggunakan teks. Jadi begitu orang datang ke sini, awalnya saya ajak ngobrol bebas gitu, terus akhirnya bisa temanya kemana-mana. Nah, kesulitan yang kedua ini karena saya sendiri awalnya adalah awam kaitannya dengan pengenalan tentang media-media yang ada di podcast gitu ya. Jadi seperti terutama kesulitannya adalah ketika membuat gambar supaya bisa jernih, terus juga gambar supaya bisa terang. Padahal saya sudah menggunakan lampu yang cukup, tetapi kemarin itu masih terkesan gelap. Iya, masih terkesan gelap. Tapi saya upayakan untuk mencari jalan keluarnya. Coba dengan pencahayaan, apalagi sekarang selama kemarin kita libur tidak mengupload, saya mencoba memperbaiki dan belajar mengelola lighting, terus suara gitu. Yang tadinya hanya mono sekarang sudah stereo gitu. Terus berikutnya saya juga sama sekali awam terhadap editing video. Saya kebetulan minta tolong teman untuk mengajari saya hanya beberapa waktu, dan saya mencoba sendiri gitu. Mencoba sendiri, makanya kalau dilihat dari video pertama sampai video ini agak sedikit berbeda. Pewarnaannya terus suaranya akan sedikit berbeda. Nah, itulah sebenarnya beberapa kendala-kendala yang kita hadapi. Dan membuat podcast ini bagi saya adalah sebagai sarana komunikasi buat masyarakat Wonosobo. Nah, kemarin kita dapat masukan dari beberapa teman-teman baik melalui WA ataupun email yang masuk ke tempat kita, tolong itu di JLBH diganti nama begitu. Karena namanya itu ketika orang mencari kata kunci di JLBH itu kadang-kadang yang muncul tahu sendiri kan, yang jeduk begitu. Nah, sekarang kita coba bikin sesuatu yang berbeda dan akhirnya ketemu ide, okelah kita bikin saja namanya Suara Warga 04. Nah, ini menarik sebenarnya, Suara Warga 04. Kenapa saya selalu sering menyebutkan 0404? Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik ya. Wonosobo kosonge ono papat.
Oke, nanti pada kesempatan ini saya ingin mencoba membuat sebuah gambar yang sedikit berbeda. Ya. Tema-tema yang saya angkat masih tetap berhubungan dengan human interest. Terus masalah pendidikan, terus juga masalah bincang-bincang tentang kota kita, Kota Wonosobo. Bisa banyak hal gitu. Terus yang paling banyak mendapatkan masukan itu salah satunya di pendidikan. Jadi pendidikan ini nantinya akan menjadi materi rutin setiap hari Rebo. Saya dengan Bu Rahma, Kepala SD Nasional Kakuka. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena apa yang pernah saya pikirkan, apa yang saya pernah gagas sebelumnya, ternyata oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ini sudah mulai diperlihatkan satu persatu. Iyalah, karena kebetulan Nadiem Makarim memang referensinya adalah pendidikan di luar negeri. Nah, sementara saya mempelajari pendidikan yang ada di Jepang dan itu tidak jauh. Sehingga saya mencoba mengekspresikan ya kegembiraan saya itu melalui podcast ini. Setiap hari Rabu saya coba memberikan pancingan-pancingan supaya masyarakat itu tahu bahwa pendidikan yang kita jalankan selama ini itu penuh dengan permasalahan-permasalahan yang mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Itu di bidang pendidikan. Makanya ini perlu juga nanti diikuti. Terima kasih sekali atas masukannya. Terus menghadirkan orang tidak dikenal publik lah gitu. Saya kemarin menghadirkan Mas Wagino, itu penjual sate blek-blek yang ternyata di Wonosobo itu sekarang hanya ada 3 orang yang jualan. Tetapi kayak saya dengar juga di Kertek ada. Ya, jadi ini sangat sedikit sekali. Padahal yang namanya sate blek-blek ini itu termasuk salah satu makanan khas yang ada di Kabupaten Wonosobo selain miongklok. Yang kita kenal miongklok ada satenya, padahal sate itu sebenarnya lahirnya juga dari sate blek-blek. Nah, ini yang masyarakat harus tahu. Terus juga saya menghadirkan pengrajin topeng dan luar biasa. Pemirsanya cukup banyak, dalam waktu 5 hari itu sudah bisa mencapai angka 300 lebih. Nah, ini bagi saya cukup surprise gitu loh. Dan pada saat ini untuk subscribe-nya ya baru mencapai 70-an hampir 80. Tetapi bagi saya ini sudah luar biasa. Baru 1 bulan sudah bisa mencapai itu. Nah, untuk mendukung supaya konten YouTube saya ini nanti bisa berkembang terus, saya minta dukungan juga, subscribe, like, and share gitu. Karena supaya apa? Nanti biar masyarakat di luar Wonosobo itu biar tahu apa yang menjadi potensi kabupaten kita gitu. Terus ada lagi yang menarik, pada kesempatan ini nanti saya juga akan launching opening yang sedikit berbeda. Karena kemarin kita opening 1, 2, 3 sampai berapa ya 15 episode itu ya menampilkan konten di JLBH. Tetapi untuk yang berikutnya nanti akan saya menampilkan yang sedikit berbeda, yaitu konten Suara Warga 04, Suara Warga Wonosobo. Dan kami juga berharap siapapun bisa menjadi narasumber di sini. Ayo kita bersuara, ayo kita berani menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangannya, impiannya, atau mau berbagi inspirasi dengan orang lain. Di sini kita akan melihat video opening Suara Warga 04. Selamat menyaksikan dan ikuti podcast-podcast menarik nantinya. Gitu aja, terima kasih.